906 Ayah anakmu. Fernandimu mundur setengah dan memandang Amandamu dari jarak 1,5 meter. Amanda, tentang akuisisi perusahaanmu, bisakah kamu memikirkannya lagi? Dia memohon, aku berjanji akan menjaga baik Novia Xiao di masa depan, dan aku tidak akan membiarkannya main-main lagi, oke? Amandamu tampak samar, akan aku pikirkan. Fernandimu mengangguk dengan gembira, oke, kalau begitu pikirkan dulu. Dia tahu bahwa Amandamu lembut. Selama Amandamu rela melepaskan, akan ada kesempatan. Setelah Amandamu kembali ke kantor, dia benar-benar serius mempertimbangkan untuk mengakuisisi perusahaanmu. Setelah kakekmu dan siskamu meninggal, Kelvinmu sepenuhnya mengabaikan perusahaanmu. Segala sesuatu tentang perusahaanmu hancur di kepala Fernandimu. Omarmu dan Fernandimu, kakek dan cucu memiliki hubungan yang sangat baik, mereka jauh lebih dekat daripada Fernandimu dan Kelvinmu. Omarmu selalu ingin mempertahankan perusahaanmu dan membiarkan perusahaanmu terus berjalan. Karena itulah Fernandimu bekerja sangat keras untuk perusahaanmu. Dalam arti tertentu, Novia Xiao yang telah memprovokasi Amandamu, bukanlah Fernandimu. Setiap orang memiliki sesuatu yang ingin mereka lindungi. Dan apa yang Fernandimu ingin lindungi adalah perusahaanmu. Selain itu, Fernandimu tidak merasa kasihan pada Amandamu. Amandamu benar-benar terguncang. Dia menyandarkan kepalanya ke kursi dan membalik kursi dengan jari-jari kakinya. Setelah beberapa saat, dia berhenti dan mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan kepada Lucy Sen. Lucy, menurut kamu, apakah perlu membeli perusahaanmu? Lucy Sen seharusnya sibuk, jadi tidak ada jawaban. Amandamu menghela nafas dan akan terus bekerja ketika pesan teks baru datang dari ponselnya. Hanya sedikit orang yang masih mengirim pesan teks. Amandamu mengira itu adalah pesan iklan, dan berencana untuk membukanya dan menghapusnya dengan mudah. Tetapi dia membuka pesan teks dan menemukan bahwa isinya adalah, Kenzo Li mendatangi kamu. Amandamu terkejut dan menjawab, siapa kamu? Setelah pesan terkirim, tidak ada jawaban. Amandamu meletakkan telepon di samping, membalik 2 halaman dokumen dan melirik telepon. Setelah hampir 10 menit, sebuah pesan teks baru akhirnya masuk. Amandamu mengklik untuk melihat. Pesan singkatnya sangat singkat, ayah anakmu. Amandamu sedikit tercengang ketika dia melihat kata-kata ini. Amandamu menjawab, bagaimana aku percaya padamu? Sisi lain berbalik dengan sangat cepat, datang menemui kamu di malam hari. Jantung Amandamu berdetak, Ricky Mo akan datang padanya lagi malam ini. Tanpa menunggunya membalas pesan teks, Ricky Mo mengirim satu lagi, tidak bisa datang malam ini, tunggu beberapa hari lagi. Amandamu berpikir tentang apa yang dia ragu-ragu tadi. Setelah ragu-ragu sejenak, ketika dia bereaksi, pesan teks telah dikirim. Aku bertanya-tanya, haruskah aku mengakuisisi perusahaanmu? Setelah beberapa lama, ada jawaban, sudah sangat baik hati untuk tidak membiarkan perusahaanmu bangkrut. Ketika Amandamu melihat kalimat ini, dia cukup yakin bahwa orang yang mengirim SMS kepadanya adalah ayahnya Ricky Mo. Temperamen Ricky Mo yang teguh tidak akan pernah ragu dalam hal semacam ini, dia harus melakukannya. Amandamu merasa bahwa kepribadiannya sama sekali tidak cocok untuk bisnis. Kamu cepat kembali, jika terlambat sedikit maka perusahaanmu, aku akan benar-benar akan habiskan uangnya, kata Amandamu dari hati. Dia benar-benar khawatir diri sendiri akan menghabiskan uang perusahaanmu. Ricky Mo dengan cepat menjawab, jika menghabiskan semua uang maka menghasilkan uang lagi. Amandamu tidak bisa tertawa atau menangis, Ricky Mo benar-benar tidak khawatir sama sekali.
Amandamu mengirim pesan teks lain, apakah kamu benar-benar peduli tentang uang? Ricky Mo menjawab, aku memiliki dua harta yang lebih penting daripada uang. 907 semuanya adalah keluarga. Amandamu tidak menyadari apa yang dimaksud Ricky Mo pada awalnya. Jadi, bertanya kepada Ricky Mo, harta apa? Ricky Mo mengabaikannya. Amandamu menyadarinya nanti, Ricky Mo sedang berbicara tentang dia dan Joanna Mo. Alasan mengapa Ricky Mo mengabaikannya mungkin karena dia tidak mengerti apa yang dikatakannya, jadi dia marah. Ricky Mo selalu pelit. Dan itu bukan untuk menyalahkan Amandamu karena tidak bereaksi untuk sementara waktu. Lagi pula, Ricky Mo dalam ingatan tidak begitu pandai berbicara. Amandamu mengambil telepon dan melihatnya sebentar. Mengkonfirmasi bahwa Ricky Mo tidak akan mengirim SMS lagi, dia meletakkan teleponnya di samping. Dia tidak menjawab, jadi dia tidak akan mengirimkannya lagi. Amandamu tidak menerima balasan dari Ricky Mo sampai dia pulang kerja. Tisno tinggal di perusahaan sepanjang hari. Kemana Amandamu pergi, dia akan pergi. Hampir tak terpisahkan. Amandamu berpikir, ini seharusnya Ricky Mo yang meminta Tisno untuk melakukan ini. Saat pulang ke rumah, Tisno juga menyetir. Keluar dari garasi, Amandamu menelepon rumah dan bertanya tentang Joanna Mo. Nona kecil masih sebaik dulu, apakah kamu ingin berbicara dengannya? Pelayan itu masih sama dengan pelayan tua kemarin, yang telah merawat Joanna Mo sebelumnya. Tidak, aku akan segera pulang. Amandamu menutup telepon dan memperhatikan kulit Tisno di kaca spion. Amandamu melihat ini dan bertanya, ada apa? Ada mobil yang mengikuti kita sepanjang waktu. Tisno tampak serius, masih memperhatikan mobil di belakang. Amandamu melirik ke belakang, dan memang melihat mobil yang mencurigakan. Jarak antara mobil-mobil itu agak jauh, dan pengemudi mengenakan topeng dan topi yang memuncak. Dia tidak bisa melihat wajahnya sama sekali dan tidak bisa memastikan siapa orang itu. Amandamu menoleh ke belakang dan bertanya kepada Tisno, apakah mobil itu mengikuti kita ketika keluar dari garasi? Tisno mengangguk, iya. Amandamu tidak banyak bicara. Tisno akan menangani masalah sepele seperti itu. Tidak mungkin untuk berhenti di bagian jalan ini, juga tidak mungkin untuk memarkir mobil di tengah jalan untuk menghentikan mobil di belakang. Kedua mobil itu berperang jarak jauh di jalan. Setelah beberapa saat, Tisno memisahkan diri dengan mobil itu. Tapi sudah hampir waktunya untuk mencapai villa. Pikiran pertama Amandamu adalah bahwa Kenzo Lee mengirim seseorang untuk mengikutinya. Tapi setelah berpikir lain, dia pindah kembali ke villa Ricky Mo. Kenzo Lee perlu mengetahui alamatnya dengan sangat sederhana. Karena itu, orang yang mengikutinya bukan milik Kenzo Lee. Ketika keluar dari mobil, Tisno mungkin memperhatikan bahwa wajah Amandamu tidak begitu baik. Jadi dia berkata, aku akan membiarkan seseorang memeriksa ini. Tidak apa-apa. Amandamu mengerutkan bibirnya, masuk. Makan malam sudah siap. Joanna mau kembali ke tempat yang akrab dan beradaptasi dengan cepat. Ada kamar anak-anak di villa, dan halamannya juga luas, sebaliknya lebih menyenangkan daripada tempat tinggal Amandamu. Saat makan, Amandamu memanggil Tisno bersama. Tisno tidak langsung setuju. Bahkan, dia masih terbiasa sendirian, dan dia akan makan malam bersama mereka di pesta kemarin, yang dianggap kompromi. Joanna Mo adalah orang yang ramah, dia berlari untuk menarik tangan Tisno, Paman Tisno, mari kita makan bersama. Amandamu tersenyum dan berkata, mari makan bersama, semuanya adalah keluarga. Stevie Mo tentu saja melakukan beberapa hal yang sangat buruk. Tetapi dia telah berubah.
Amandamu mengakui bahwa dia adalah orang yang lembut, dan dia telah memaafkan Stevie Mo sejak lama. Selain itu, Stevie Mo juga membantunya. Stevie Mo adalah saudara perempuan Ricky Mo, dan semua orang melihat hubungan antara dia dan Tisno. Amandamu mengatakan bahwa keluarga itu tidaklah keterlaluan. 908 Aku akan merasa dihargai. Tisno akhirnya makan bersama Amandamu dan yang lainnya. Dia makan dengan cepat, dan tidak ada suara. Ini mungkin terkait dengan status pembunuh sebelumnya. Ketika dia seorang pembunuh, dia mungkin berjalan sendirian dan tidak punya waktu untuk makan perlahan. Ketika aku pergi ke perusahaan keesokan paginya, Tisno masih mengemudi. Mobil melaju ke depan dengan lancar, dan Amandamu duduk di mobil dan melihat dokumen. Tidak butuh waktu lama bagi mobil untuk mempercepat tiba-tiba, sedikit goyangan. Amandamu harus menerima dokumen. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Tisno yang melaju ke depan. Tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia bertanya pada Tisno, ada apa? Seseorang mengikuti, Tisno selalu berbicara dengan singkat. Adakah yang mengikuti lagi? Amandamu tidak lupa bahwa ketika dia kembali kemarin, seseorang mengikuti. Amandamu melihat ke belakang dan melihat ke mobil di belakang. Dia bertanya pada Tisno berdasarkan perasaannya, apakah orang yang mengikuti kita adalah orang yang sama yang mengikuti kita tadi malam? Seharusnya begitu, kata Tisno. Tindak lanjutnya sangat terang-terangan, atau rencana lain yang direncanakan dengan hati-hati. Entah mereka benar-benar bodoh, jadi mereka sangat terang-terangan, karena takut Amandamu tidak akan menemukan mereka. Amandamu berbalik dan berkata, jika mereka masih mengikuti cara ini ketika mereka kembali di malam hari, aku akan membiarkan seseorang memeriksanya. Tisno berkata, aku sudah mengirim seseorang untuk memeriksanya. Ricky mau memberinya hak untuk mengendalikan pengawal di villa, dan dia tidak sungkan. Ngomong-ngomong, ini untuk Ricky Mo. Ketika saatnya untuk merekrut orang, dia masih perlu merekrut orang. Amandamu berhenti sebentar, terima kasih. Orang yang mengikuti Amandamu dengan cepat ditangkap oleh Tisno. Setelah Tisno berurusan dengan orang tersebut, dia kembali dan berkata kepada Amandamu, dia adalah orang dengan catatan kriminal. Dia hanya mengatakan bahwa dia tahu kamu adalah direktur baru perusahaanmu dan ingin merampok atau memeras uang. Itu saja, jika itu hanya untuk uang, itu hanya masalah kecil. Hal ini bisa dianggap berakhir. Setelah orang yang mengikuti Amandamu ditangani, perjalanannya ke tempat kerja menjadi tenang selama beberapa hari berikutnya. Tidak ada yang mengikuti, dan tidak pernah bertemu orang yang tidak ingin ditemui. Beberapa hari kemudian, Emeline Kin memanggil Amandamu. Aku mengadakan pesta makan malam di sini, yang berhubungan dengan pertunjukan, apakah kamu punya waktu untuk menghadiri itu? Amandamu hanya bertanya, makan malam itu, apakah penting bagimu? Emeline Kin adalah orang yang baik. Jika itu hanya makan malam yang normal, dia tidak akan memanggil Amandamu secara khusus. Itu seharusnya lebih penting. Emeline Kin berkata setengah bercanda dan setengah serius, jika kamu punya waktu untuk datang, aku akan merasa dihargai. Dalam semua kejujuran, Emeline Kin adalah pasangan yang baik, dan karakternya baik. Amandamu tertawa kecil dan berkata, kalian semua untuk ini, dan aku tidak punya alasan untuk menolak. Terima kasih sebelumnya kalau begitu. Emeline Kin sangat senang mendengarnya. Amandamu mengerti bahwa Emeline Kin memanggilnya karena dia yakin Amandamu akan menghargai dia. Bagaimana mungkin Emeline Kin, yang bisa berjalan ke posisi ini di industri hiburan, menjadi cerdas? Amandamu tidak peduli tentang ini dan berkata kepadanya sebelumnya, namun, aku tidak bisa tinggal lama setelah aku pergi.
Aku tahu, kamu datang ke sini untuk menandatangani. Muncul, itu sudah sangat menghargaiku. Setelah mendengar kata-kata Emeline Kin, Amandamu sedikit terkejut, apakah aku begitu berharga? Emeline Kin berseru, tentu saja, kamu tidak tahu apa-apa tentang nilai kamu sendiri. 909 tunggu aku di mobil. Amandamu terkekeh pelan setelah mendengar kata-kata, oke, aku akan ke sana tepat waktu, kamu kirimi aku alamat dan waktunya. Oke. Amandamu menutup telepon di kaki depan, dan Emeline Kin mengirim waktu dan alamat di kaki belakang. Waktu makan malam adalah pada Sabtu malam. Di hotel berbintang. Tempatnya agak besar, harusnya pesta makan malam yang lebih besar. Pada Sabtu malam, Amandamu meminta para pelayan untuk menyiapkan makan malam terlebih dahulu. Dia tinggal di rumah dan makan malam bersama Joanna Mo sebelum mengganti bajunya untuk menghadiri makan malam. Tisno masih mengantarnya. Amandamu membawa Tisno ke pintu masuk ruang perjamuan dan melihat Emeline Kin. Emeline Kin mengenakan gaun merah tua dengan riasan yang kaya dan penuh pesona. Begitu dia melihat Amandamu, dia menyapanya, sudah datang. Emeline Kin memperhatikan Tisno berdiri di belakang Amandamu, dan bertanya sedikit terkejut, yang ini. Amandamu menjelaskan, pengawal. Emeline Kin mengangguk dan berkata dia mengerti. Dia membawa Amandamu, dan bercerita tentang makan malam dan siapa yang ada di sana. Setelah Amandamu bekerja sama dengan Emeline Kin, banyak perjamuan besar dan kecil juga dihadiri. Sekarang berguna untuk masuk dan keluar dari kesempatan semacam ini. Banyak orang di ruang perjamuan melihat Amandamu. Ini adalah pertama kalinya Amandamu menghadiri makan malam setelah mengambil alih perusahaanmu. Memang ada banyak orang yang melihat dengan cara baru di sebelahnya dengan kekaguman. Seseorang ingin datang untuk berbicara satu sama lain, tetapi mereka semua ditangani oleh Tisno. Tisno adalah orang yang telah mengalami badai berdarah, dengan roh jahatnya sendiri, dan matanya sangat mengejutkan. Amandamu dan Emeline Kin mengambil belokan dan berencana untuk pergi. Emeline Kin juga mengerti dia, lagi pula, ada anak-anak di rumah. Karena Novia Xiao menyebarkan berita bahwa Amandamu dan Ricky Mo memiliki anak, itu bukan rahasia di kalangan. Tapi tidak ada yang berani bertanya. Tapi Emeline Kin memiliki temperamen yang lurus. Ketika mengirim Amandamu keluar dari ruang perjamuan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah anakmu baik-baik saja di rumah sendirian? Dia tidak tahu bagaimana bertanya, jadi dia menemukan topik secara acak. Amandamu tersenyum dan menjawab, dia patuh. Emeline Kin sedikit malu, kalau begitu kamu cepat kembali. Setelah meninggalkan hotel, Tisno menyetir mobil. Amandamu hendak masuk ke mobil, tetapi seseorang datang berlari dan menabraknya. Setelah Amandamu menstabilkan sosoknya, dia menemukan bahwa tas tangannya hilang. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Tisno sudah berbicara, kamu masuk ke dalam mobil dan tunggu aku. Setelah berbicara, dia sudah mengejar orang yang mengambil tas Amandamu. Amandamu harus menarik roknya di mobil. Dia masuk ke mobil dan menoleh untuk melihat ke belakang. Orang yang menyambar tasnya adalah seorang lelaki kurus dan berpakaian sederhana, dan Tisno dengan cepat menyusulnya. Tisno mengambil tasnya kembali, dan ketika matanya memandang Amandamu, wajahnya tiba-tiba berubah. Amandamu terkejut terlebih dahulu, dan ketika dia berbalik, seorang pria bertopi tinggi telah membuka pintu mobil dan masuk. Pria itu mengunci pintu mobil untuk pertama kalinya. Ketika tidak ada respons terhadap Amandamu, pria itu mengemudi langsung. Tidak akurat untuk mengatakan bahwa ia sedang mengemudi,
dapat dikatakan bahwa ia sedang melaju kencang. Amanda Mu juga tidak punya waktu untuk mengikat sabuk pengamannya, jadi dia terhuyung dan meraih tepi kursi depan sebelum duduk dengan kuat. Dia dengan tenang bertanya, "Siapa kamu?" Laki-laki yang duduk di depan mobil mengenakan topi memuncak dan kepala menunduk. Amanda Mu belum pernah melihat wajahnya, jadi tentu saja dia tidak tahu siapa dia. 910 membayar untuk anakku yang sudah mati. Mobil melaju ke depan dengan cepat. Peluit berbunyi di luar. Para pengemudi bergegas dan melaju ke depan, terlepas dari apakah ada orang di jalan. Amanda Mu tergantung, merasa mabuk. Dia terengah-engah, berkeringat deras, mengulurkan tangan untuk menangkap orang di depannya. Tapi dia hanya menangkap topi pria yang mengemudi di depan. Pada saat ini, pria yang duduk di depan sudah mengangkat kepalanya. Wajah ganas muncul. Setengah dari wajah lelaki itu jelas terbakar, dan tatapan yang diadu membuat kulit kepalanya mati rasa. Hanya sebagian kecil dari wajah yang normal. Amanda Mu mengenalinya setelah kejutan singkat. Mike Jiang. Kamu adalah Mike Jiang. Sejak terakhir kali Mike Jiang menderita kerugian di tangan Amanda Mu dan Ken Zoli, Amanda Mu tidak pernah melihatnya lagi. Untuk beberapa waktu setelah itu, Amanda Mu terus mencegah Mike Jiang datang untuk menemukan masalah. Yang aneh adalah bahwa Mike Jiang telah menghilang sejak saat itu, dan tidak ada berita. Aku seharusnya senang. Kamu masih mengenaliku? Mike Jiang memandang Amanda Mu di kaca spion, matanya cemberut. Suaranya serak, seolah-olah tenggorokannya terluka parah. Amanda Mu tidak tahu bagaimana Mike Jiang menjadi seperti ini, tetapi dia tahu betul bahwa Mike Jiang menculiknya, dia pasti berusaha membalasnya. Seperti apa karakter Mike Jiang, Amanda Mu tahu betul untuk tidak perlu bergaul dengannya. Sudah lama tidak berjumpa, kamu masih menggunakan metode bodoh ini. Nada suara Amanda Mu mengejek tanpa malu-malu. Mike Jiang menginjak pedal gas sampai akhir, wajahnya yang sudah terluka dan suram tampak lebih suram dan mengerikan. Pada saat ini, kamu masih bisa memakai postur profil tinggi itu untuk menuduhku, Amanda Mu, apakah kamu benar-benar berpikir kali ini akan sama dengan yang terakhir kali, apakah seseorang datang untuk menyelamatkanmu? Mike Jiang tertawa rendah, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Hari ini adalah tanggal kematian kamu, aku ingin kamu membayar untuk anak aku yang sudah mati. Beberapa kata terakhir nyaris terjepit di antara giginya. Cemberut. Wajah Amanda Mu sedikit terkejut, anak apa? Anak apa? Teriak Mike Jiang, seolah kesal dengan kata-katanya, kamu bahkan tidak tahu. Tapi suaranya pecah, bahkan jika dia meraung, dia tidak membuat banyak suara. Namun, Amanda Mu sudah bisa sepenuhnya merasakan niat membunuh dan kekerasan yang berasal darinya. Mike Jiang sekarang dalam keadaan sangat marah. Dia mengatakan dia ingin dirinya membayar anaknya yang mati, tidak hanya berbicara. Dia berani membajaknya, dia pasti membawa hati yang putus asa. Amanda Mu menenangkan dirinya dan berkata dengan tenang, tidak katakan padaku, bagaimana aku tahu. Kalau begitu aku akan membiarkan kamu tahu. Anak di perut Magisu adalah anakku. Kamu tidak hanya membunuh anak Magisu, kamu juga mengirimnya ke penjara. Mike Jiang berjabat tangan, tangan yang memegang setir penuh dengan pembuluh darah. Dia menarik nafas panjang, dan berkata dengan kejam, kamu seharusnya mati. Anak di perut Magisu adalah milik Mike Jiang. Amanda Mu ingat bahwa dia telah membius Ricky Mo. Pada saat itu, Ricky Mo sangat baik kepada Magisu, dia hampir berpikir bahwa Ricky Mo dan Magisu benar-benar bersama. Aku pernah berpikir bahwa anak Magisu adalah anak Ricky Mo. Kemudian,
Setelah dia menemukan video dan foto terbuka, pernikahan Ricky Mo dan Maggie Su dibatalkan. Pada saat itu, dia masih belum curiga bahwa anak Maggie Su bukan anak Ricky Mo. Baru setelah dia tahu tentang rencana Ricky Mo, dia yakin bahwa anak Maggie Su bukan anak Ricky Mo. Selanjutnya bab 911 Aku telah lama mengikutimu.